Selamat siang semua, kami dari kelompok 4 dari mahasiswa Kampus Telkom University Surabaya ingin menjelaskan tugas besar keamanan sistem informasi kami yang berjudul Analisis Keamanan Sistem Informasi Studi Kasus SQL Injection dan Kriptografi Sederhana. Dan untuk mata kuliah ini kita akan menggunakan Kali Linux, SQL Map, dan Python. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ferex Serhes. Saya Ureva Ismail. Saya Pradip Dadian Fauzi. Saya Gusti Prabu. Saya Wahyu Dastia Bayangkara. Latar belakang. Keamanan sistem informasi sangat penting untuk melindungi data dari akses tidak sah. Banyak aplikasi web masih memiliki kelemahan pada validasi input. Kesalahan kecil dalam pengamanan dapat menyebabkan kebocoran data skala besar. Oleh karena itu, dilakukan pengujian keamanan menggunakan pendekatan praktis. Tujuan praktikum. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kerentanan keamanan pada aplikasi web, membuktikan adanya kebocoran data menggunakan tools penetration testing, mempelajari konsep dasar enkripsi dan deskripsi data, menganalisis kelemahan algoritma kriptografi sederhana. Lingkungan dan tools. 1. Kali Linux digunakan sebagai sistem operasi penetration testing. 2. SQL Map digunakan untuk mendeteksi dan mengeksploitasi SQL injection. 3. Python digunakan untuk membuat skrip enkripsi dan dekripsi. 4. Target pengujian adalah website legal untuk pembelajaran keamanan. SQL Injection G1. SQL Injection adalah teknik serangan dengan menyisipkan perintah SQL ke input aplikasi. Serangan ini terjadi karena input pengguna tidak divalidasi dengan benar. Penyerang dapat memanipulasi query database yang dijalankan server, termasuk dalam OWASP Top 10 kategori injection. Target dan parameter rentan. Target URL list produk .php tanda tanya cat sama dengan 1. Parameter cat menerima input dari user tanpa validasi. Parameter ini digunakan langsung dalam query SQL. Kondisi ini memungkinkan SQL injection dilakukan. Proses deteksi kerentanan. SQL Map dijalankan untuk melakukan pengujian otomatis. SQL Map mendeteksi beberapa teknik injection, boolean, batch blind, error based, union based. Hal ini membuktikan parameter benar-benar rentan. Selanjutnya ada enumerasi database. Setelah kerentanan ditemukan, dilakukan enumerasi database. SQL Map berhasil menampilkan daftar database yang tersedia. Database akut dapat diakses tanpa autentasi ini menunjukkan kontrol akses database sangat lemah. Selanjutnya enumerasi tabel dan kolom. Dari database akut, SQL Map berhasil menampilkan tabel contoh tabel artisan, user, produk, struk tabel artisan berhasil ditampilkan beserta kolomnya. Ini menunjukkan strukturnya database dapat diakses sepenuhnya. Berikutnya ada bukti kebocoran. Pada hasil input dari tabel artis berhasil di Doom, informasi seperti nama artis berhasil diambil data disimpan dalam file output SQL Map. Ini merupakan bukti nyata terjadinya kebocoran data.
Di sini ada jenis kerentangan dan dampak. Jenis kerentanan SQL injection dapat ditimbulkan kebocoran data sensitif, pelanggaran privasi, potensi pengambilan sistem. Kerentanan ini sangat berbahaya jika terjadi pada sistem nyata. Encrypt Case 2. Encrypt adalah proses pengaman data merubah pesan asli plaintext menjadi bentuk tersandi ciptext. Tujuannya agar informasi tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam kriptografi, encrypt dilakukan menggunakan satu kunci tertentu yang hanya diketahui pengirim dan penerima. Ini ada plain text dan kunci. Plain text diproses menggunakan algoritma Chess-Disper dengan kunci tertentu agar dapat diamankan menjadi ciphertext. Proses encrypt banyak dilakukan pada huruf alfabet, sementara spasi dan karakter selain A sampai Z tetap dipertahankan. Frentek yang diuji hujan deras mengakibatkan banjir. Kunci Escript yaitu 17. Nilai pergeseran alfabet Siegfried kayak aturan praktikum hanya harus alfabet yang di-enskrip. Spasi tetap dipertahankan, karakter selain A sampai Z tidak diubah. Selanjutnya mekanisme Caesar-Cipher. Caesar-Cipher adalah algoritma kriptografi simetris yang paling sederhana. Prinsip kerjanya menggunakan teknik penggeseran alfabet, di mana tiap huruf plaintext digeser berdasarkan kunci tertentu. Karena jumlah alfabet hanya 26 huruf, maka ruang kunci atau key space juga sangat kecil, yaitu hanya 26 kemungkinan. Hal ini yang sejak awal menunjukkan bahwa Caesar-Cipher bersifat mudah ditebak dan rentan terhadap serangan brute force. Di sini terlihat bahwa penelitian menggunakan Kali Linux untuk melakukan implementasi program. Di sini pengguna terlebih dahulu menggunakan SU agar memiliki hak akses penuh. Setelah itu dibuat program enkripsi bernama Encrypt Key17 menggunakan editor Nano. Tahap persiapan lingkungan seperti ini penting karena dalam pengujian kriptografi, sistem harus siap menerima input dan menjalankan skrip tanpa kendala. Selanjutnya implementasi program enskripsi. Program enskripsi dibuat menggunakan bahasa Python. Input berupa plaintext terlebih dahulu dinormalisasi menjadi huruf kecil agar konsisten. Rumus enskripsi yang digunakan adalah shift sama dengan index plus key mod 26. Penggeseran huruf dilakukan secara dinamis sesuai posisi karakter dalam teks. Meskipun demikian, spasi dan karakter non-huruf tetap dipertahankan sehingga hanya alfabet saja yang diproses. Setelah seluruh karakter diproses, ciphertext digabung kembali dan ditampilkan sebagai hasil akhir program. Eksklusi program enskripsi. Skrip yang telah dibuat pada proses sebelumnya dijalankan menggunakan perintah Python. Program menerima input ciphertext selalu menampilkan beberapa keluaran, yaitu plaintext asli, nilai key yang dipakai, dan hasil deskripsi. Output yang muncul pada layar membuktikan bahwa proses enskripsi telah berhasil dilakukan. Dalam proses ini dapat diverifikasi bahwa algoritma bekerja sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Selanjutnya pembuatan program deskripsi. Setelah mengimplementasi enskripsi berhasil, siapkan file baru bernama brute force script file. Skrip ini juga dibuat menggunakan editor Nano di Kali Linux.
Program deskripsi sengaja dipisahkan dari program inskripsi agar lebih modular dan mudah diuji. Pendekatan ini memudahkan penelitian untuk fokus menganalisis hasil tanpa harus mengubah skrip utama deskripsi. Selanjutnya, implementasi brute force deskripsi. Program deskripsi menggunakan teknik brute force dengan struktur loop for key in range buka kurung 26 tutup kurung. Loop tersebut mencoba seluruh kemungkinan kunci dari 0 hingga 25 secara otomatis. Dan setiap kandidat plaintext hasil deskripsi ditampilkan ke layar. Hasil pengujian membuktikan bahwa Caesar Zipper klasik bersifat deterministis dan sangat mudah dibongkar karena ruang kuncinya terbatas hanya 26 kemungkinan. Oleh sebab itu, algoritma ini tidak layak digunakan untuk pengamanan data sensitif pada sistem nyata. Oke, lanjut pada proses ke-6 yaitu hasil brute force. Jadi output brute force menampilkan 26 alternatif hasil deskripsi. Bisa dilihat di kanan itu ada total dari 0 sampai 25 key yang digunakan untuk mencari kata ciphertext sehingga akan nanti berubah menjadi plain text. Sebagian besar hasil deskripsi tidak bermakna. Pada kunci 17, ciphertext berhasil dideskripsi kembali menjadi plain text, membuktikan bahwa algoritma lemah mudah dipecahkan. Key space kecil, 20 kemungkinan, merupakan kelemahan utama Caesar Cipher. Proses brute force efektif untuk membongkar kriptografi sederhana. Untuk analisa keamanan case 2, modifikasi Caesar Cipher menambahkan variasi pergeseran alfabet. Ciphertext tampak lebih kompleks dibanding Caesar Cipher klasik. Kompleksitas visual tidak otomatis meningkatkan keamanan kriptografis. Algoritma tetap lemah karena key space terbatas, hanya 26 kemungkinan kunci. Pola pergeseran bersifat deterministik. Caesar Cipher memodifikasi mudah dipecahkan menggunakan teknik brute force. Metode ini tidak layak digunakan untuk pengamanan data sensitif di sistem nyata. Untuk case 3 Caesar Cipher klasik, case 3 merupakan pembanding dari case 2 menggunakan algoritma Caesar Cipher versi klasik. Pergeseran alfabet shift bersifat konstan untuk seluruh karakter. Pendekatan pengujian keamanan menggunakan teknik brute force bertujuan menunjukkan perbedaan tingkat keamanan algoritma. Menegaskan kelemahan Caesar Cipher klasik pada key space kecil 26 kemungkinan. Ini untuk dekripsi dari case 3. Jadi file dibuat file script brute force dengan editor nano brute force decrypt. Ini untuk nama file yang kita gunakan dan proses persiapan ini penting sebagai tahap awal praktikum keamanan. Oke, pada slide ini saya menjelaskan implementasi script brute force untuk Caesar Cipher Classic. Program inskripsi dan deskripsi dibuat menggunakan bahasa Python dengan langkah awal menormalisasi plain text menjadi huruf kecil agar proses konsisten. Secara matematis, proses inskripsi menggunakan rumus C sama dengan P plus key mod 26. Sedangkan proses deskripsi menggunakan P sama dengan C minus key mod 26. Untuk melakukan serangan brute force, kami memanfaatkan perulang for key and range 26 yang secara otomatis mencoba seluruh kemungkinan kunci dari 0 hingga 25. Setiap hasil deskripsi ditampilkan ke layar sehingga kita dapat langsung melihat seluruh kandidat plain text. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa Caesar Cipher klasik memiliki kelemahan mendasar yaitu key space yang sangat kecil, hanya 26 kemungkinan sehingga sangat mudah dipecahkan. Pada tahap ini, kami menjalankan script brute force menggunakan perintah Python 3 brute _force _decrypted .p. Program menerima input berupa ciphertext yang sebelumnya dihasilkan dari proses inskripsi. Saat dieksekusi, program menampilkan beberapa informasi penting yaitu plain text hasil deskripsi, nilai key yang digunakan, serta hasil deskripsi untuk
setiap kemungkinan kunci. Dari output tersebut terlihat bahwa salah satu key menghasilkan plain text yang masuk akal dan sesuai dengan pesan asli. Hal ini menjadi bukti bahwa proses deskripsi berhasil dan serangan brute force efektif untuk membongkar Caesar Cipher Classic. Sebagai kesimpulan dari seluruh praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa SQL injection sangat berbahaya karena mampu menyebabkan kebocoran database secara penuh. Selain itu, penggunaan deskripsi sederhana pada Caesar Cipher terbukti tidak cukup kuat untuk melindungi data sensitif. Keamanan sistem tidak bisa hanya bergantung pada satu mekanisme, melainkan harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari validasi input, pengamanan database, hingga penggunaan algoritma kriptografi yang kuat. Oleh karena itu, penetration testing menjadi langkah penting yang harus dilakukan sebelum sebuah sistem digunakan secara nyata. Berdasarkan hasil analis yang telah dilakukan terhadap beberapa rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem. Pertama, penggunaan private system and parameterizer query sangat disarankan untuk mencegah SQL injection. Kedua, lakukan validasi dan sanitasi input secara ketat agar data yang masuk tidak dapat dimanipulasi oleh pengguna. Terakhir, gunakan algoritma kriptografi modern seperti AIS yang ditingkatkan keamanan jauh lebih tinggi dibandingkan algoritma klasik. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan sistem informasi dapat menjadi lebih aman dan tahan terhadap berbagai serangan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Eh, Kami mohon maaf jika ada salah kata. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.